Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Oliver Fadli, NPM 18180111039. Sini saya ingin mengerjakan tugas tambahan blok DMS. Soal yang pertama itu, kenapa pada skenario di soal UAB kemarin itu bukan frozen shoulders, dan yang kedua itu tentang bagaimana biomekanika dari musculus quadriceps femoris dan juga musculus hamstring. Oke, jadi yang pertama, kenapa bukan frozen shoulders? Dari skenario dijelaskan bahwa si pasien itu mengalami kesulitan menggerakkan abduksi dan juga rotasi internal. Oke, kemudian ada kata kunci selanjutnya yaitu dia tidak mengalami kelemahan otot. Oke, jadi untuk menegakkan frozen shoulders itu di NCBA dijelaskan bahwa harus terdapat adanya kesulitan atau gangguan pada gerakan aktif maupun pasif from-nya pada sendi glenohumeral. Sendi glenohumeral yaitu bagian sini glenohumeral ya. Artikulasio glenohumeral. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kan gerakan aktif itu gerakan yang dilakukan oleh pasien itu secara mandiri, sedangkan gerakan pasif itu merupakan gerakan yang coba dibantu oleh si dokternya, sedangkan pasiennya diem aja gitu kan, jadi digerakin gitu. Nah, kenapa dia harus ada kelainan pada aktif dan pasif? Jadi kan frozen shoulders itu nama lainnya adalah adhesive capsulitis. Di situ terjadi adanya inflamasi atau peradangan pada kapsul joint glenohumeral. Nah, jadi kalau dia cuman adanya kelainan pada gerakan aktif, maka harusnya pada gerakan pasif dia nggak bermasalah. Kenapa? Karena kalau gerakan aktifnya aja yang bermasalah, itu kita patut curiga dia ada masalah di ototnya atau di tendonnya, atau disebut juga tendinitis ya, tendinitis. Karena kalau pada tendinitis itu dia gerakan pasif dia masih aman karena dia tidak ada kontraksi pada ototnya gitu. Sedangkan kalau frozen shoulders dia bermasalah di aktif pasifnya, karena kalau dia aktif maupun pasif itu dia yang bermasalah di sininya gitu, di kapsul artikulasio glenohumeralnya gitu. Jadi ya dia bakal merasakan nyeri gitu. Nah, jadi selain dilakukan ROM juga ternyata bisa dilakukan, tapi nggak terlalu butuh ya, bisa juga dilakukan MRI. Di situ nanti bakal terlihat adanya kontraktur pada kebanyakan pada CHL atau coracohumeral ligamen. Tuh. Jadi jawaban saya itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2 yaitu tentang bagaimana biomekanika dari musculus quadriceps femoris dan juga musculus hamstrings ya. Jadi untuk musculus quadriceps femoris ini merupakan musculus yang terletak di bagian ventral paha kita, yang terdiri dari musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius, dan juga musculus vastus lateral. Mereka ini berfungsi sebagai flexor dari sendi lutut dan juga ekstensor dari sendi panggul. Nah, yang berfungsi sebagai sendi ekstensor pada sendi lutut ini, dia ini sangat penting sekali ketika pada saat tubuh itu menstabilisasikan posisi berdiri. Jadi pada saat posisi seorang berdiri itu ada titik pusat beratnya itu ada di bagian garis transversal pada belakang sendi lutut. Nah, musculus extensor inilah yang berperan sebagai stabilisator agar tubuh ini tidak jatuh ke belakang. Gitu. Ketika terjadi kelemahan otot musculus quadriceps femoris, maka tubuh ini akan berusaha untuk mencondongkan ke depan gitu, tubuhnya ke depan. Nah, selain itu juga musculus quadriceps femoris ini dia berfungsi sebagai ketika seseorang itu melakukan pergerakan dari jongkok ataupun duduk ke berdiri, karena fungsinya tadi ya sebagai musculus extensor ya, musculus extensor pada sendi lutut. Kemudian untuk musculus hamstring itu merupakan otot-otot musculus yang terletak pada dorsal paha kita yang terdiri dari bicep
femoris yang ada longum, ada brevis, kemudian ada musculus semitendinosus dan juga ada musculus semimembranosus. Masing-masing semua dari musculus hamstrings itu dia berorigo pada tuber ischiadicum gitu. Tapi insersionya dia masing-masing yang ada di caput fibula dan ada ya masing-masingnya itu. Nah, mereka ini dia berfungsi sebagai, kalau tadi quadriceps femoris extensor lutut, ini sebagai flexor lutut dan juga extensor pada bagian panggul gitu. Jadi kalau extensor panggul itu terlihat pada saat seorang muslim itu ruku ya, ruku. Nah, itu kan ada extensor pada bagian musculus bicep femorisnya ya. Nah, selain dia berfungsi untuk melakukan fleksi pada sendi lutut, dia juga bisa melakukan rotasi sendi lutut ya, rotasi internal maupun eksternal. Untuk rotasi eksternal itu yang berperan itu adalah musculus bicepnya ya, bicep femorisnya yang bagian longum. Sedangkan kalau misalkan untuk rotasi ke internal itu berperan penting musculus semitendinosus dan juga semimembranosus. Dilihat dari origo dan insersionya. Mungkin itu aja jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.